Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sebab segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari serukan nama Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita naikkan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus, glory bagimu Tuhan. Kaulah yang layak kami sembah, kami anugerah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang setia. Hosana Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita bersatu di dalam. Selamat pagi Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh besar setiamu Tuhan untuk kami semuanya pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, sebelum kami datang lebih jauh lagi Tuhan, untuk kami bersuka cita, untuk kami memuji Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Layakkan kami Tuhan, ampuni akan kesalahan kami, ampuni akan perbuatan kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Agar kami Tuhan selalu layak Tuhan ketika kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan bersuka cita pada pagi hari ini, karena kami percaya Tuhan, anak-anak yang bersungguh-sungguh mencari Engkau, pulang akan Tuhan perbaharui, Tuhan akan perbaharui Tuhan menjadi berkat yang selalu baru Tuhan untuk kami semuanya Bapa. Terima kasih Yesus, kami sudah mengucap syukur pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Haleluya semuanya.
Saya yakin dan percaya pasti Bapak Ibu Saudaraku semuanya diberkati oleh Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan curahkan untuk kita semuanya. Mari yuk kita rayakan kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kecaplah dan lihat. Firman Tuhan yang selalu menguatkan hati kita untuk kita menjalani dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita akan siapkan hati kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama Engkau pada saat pagi hari Sabat ini ya Tuhan. Engkau persiapkan hati kami. Kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Kuasai penuh setiap hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang dari surga, dan umat-Mu bersama-sama di dalam keluarga masing-masing. Engkau
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Haleluya. Selamat berjumpa kembali, selamat bertemu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, saudaraku dan para hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan, semua sehat ya? Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali pada hari Sabat ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita dimampukan, dikuatkan. Dan pada kesempatan ini bagaimana kita boleh selalu disiapkan untuk menenangkan hati kita dan juga pikiran kita. Tuhan berbicara di dalam hidup kita, pribadi kita pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, manusia pada dasarnya tidak luput dari rasa takut dan cemas. Dan akan segala sesuatu yang dihadapinya, seperti saat ini, kondisi yang harus dihadapi, manusia merupakan makhluk yang paling memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu tidak heran jika manusia dapat dikatakan sebagai makhluk hidup yang sangat unik. Manusia sejak semula diciptakan berdasarkan bentuk dan rupa Allah. Kemudian diberikannya kehidupan dari Allah. Namun sejak manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan, katakan Allah sendiri, mulai tersingkir. Sehingga manusia yang semula tidak perlu mencemaskan segala sesuatu menjadi makhluk hidup yang selalu mengalami kekhawatiran akan segala sesuatu yang hingga puncaknya pada saat penyaliban Yesus di atas kayu salib ada kekhawatiran. Bagi orang percaya yang selalu diperbaharui dari hari ke hari, sekiranya selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan lalu bagaimana cara menenangkan hati dan pikiran menurut firman Tuhan. Kami akan sampaikan Bapak Ibu di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Amin. Manusia akibat jatuh di dalam dosa yang mengikat dagingnya, menyebabkan rasa cemas dan khawatir yang selalu menghampiri. Hal ini jauh dari karakter Kristus dan keteladanan Yesus Kristus. Namun sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kita, kepada manusia, untuk tidak cemas, dengan menyerahkan segala persoalan hidup ke dalam tangan Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh Dia mengatasi
di dalam segala masalah kita. Ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang seharusnya kita lakukan atau apa yang sebenarnya kita butuhkan. Maka setelahnya segala sesuatu itu akan disingkirkan oleh Dia di dalam kuasa-Nya. Hati kita yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, saat ini kita mengalami dan merasakan situasi di dalam merabahnya banyak sekali virus corona yang terjadi di daerah kita. Tapi kita perlu tahu bahwa di dalam hidup kita harus perlu diingatkan, kita perlu ingat bahwa yang kelihatan itu tidak mungkin bagi manusia yang kita lakukan, tapi bagi Allah itu semuanya mungkin. Kita harus ingat itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, harapan Allah di dalam kehidupan kita untuk melakukan dengan cara yang tidak pernah manusia bayangkan, yang sungguh-sungguh selama ini yang kita lakukan, tapi kita percaya dan berserah, itulah yang Tuhan inginkan. Seringkali kita gegabah, khawatir, dan takut. Tapi yang ada, yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, supaya kita memiliki pengharapan kepada Tuhan, supaya manusia tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri, namun melibatkan akan Tuhan. Kamu saat ini kita terus melibatkan Tuhan dan minta perlindungan, penyertaan Tuhan. Apapun di dalam segala aktivitas pekerjaan, situasi, dan perkara, kita melibatkan Tuhan. Dan Tuhan akan turut serta di dalam setiap kondisi hidup kita saat ini. Ini merupakan janji Tuhan bagi orang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Amsal Sulaiman pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-5 sampai ke-6, bagaimana cara menenangkan hati dan pikiran menurut firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia saat ini lebih percaya terhadap kekuatannya sendiri di dalam diri kita sendiri. Itu manusia di dalam hidup kita, ketimbang dengan menyerahkan segala keadaan di dalam kehidupan kita ini kepada Tuhan. Ya. Inilah yang dapat menyebabkan manusia menjadi meninggalkan, murtad kepada Tuhan dan jauh dari jangkauan Tuhan. Kita ingat itu. Tapi manusia mempercayai dirinya sendiri, atau manusia mempercayai manusia lainnya dalam perkara tertentu dengan harapan apa? Mereka lebih baik melakukannya sendiri, padahal sebenarnya
sederhana. Ya. Sebenarnya tidak mudah, tidak sederhana. Hal ini bukanlah ciri orang yang bijak menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Segala percobaan dan masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas diri manusia, yang semata-mata bukan karena Tuhan tidak peduli kepada manusia, kepada kita, namun kebaikan Tuhan itu agar manusia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan, kasih Tuhan itu dinyatakan, dan kehadirannya supaya kita ini mengerti, kita menyadari, supaya kita ini mendekat kepada Tuhan, dan kita berserah kepadanya di dalam segala berkat yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita saat ini atau besok atau lusa, supaya kita berserah dan sungguh-sungguh hidup kita ini di dalam tangan Tuhan. Amin. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, ya, ini juga mengatakan dapat diperhatikan sebagai kekuatan hati kita yang sedang khawatir resah, yang menghadapi sekarang ini banyak kebutuhan, banyak masalah. Ya. Dikatakan demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh manusia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Untuk apa manusia, ya, yang telah percaya dan telah bersama dengan Tuhan takut dan gentar terhadap masalah yang dapat menggelisahkan hati, jika damai sejahtera yang kekal itu yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu tidak terjadi. Tapi sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudaraku yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, karena kita jauh daripada Tuhan dan kekurangan iman dan percaya kita kepada Tuhan, sehingga hati kita ini lemah. Kita menjadi gelisah dan takut, tidak ada damai sejahtera. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang memberi, dikatakan Dia sumber damai sejahtera. Tetapi kita sering meninggalkan hal itu. Kedekatan kita dan kehadiran dalam persekutuan kita kepada Tuhan tidak terjadi. Saudaraku, hati dan pikiran juga terkadang lemah seperti halnya daging. Semua ini dapat terjadi akibat apa? Dosa yang mengikat di dalam diri kita. Tuhan menegaskan bahwa damai sejahtera telah Tuhan tinggalkan bagi manusia yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus. Dan Tuhan juga secara jelas menekankan bahwa damai sejahtera yang berasal dari Tuhan tidak akan sama seperti apa yang diberikan oleh dunia, yang mana bersifat secara semu dan hanya sementara. Sangat berbeda. Tuhan berikan total untuk ketenangan hati, kedamaian, ketenteraman. Tapi dunia memberikan kita untuk tidak berhenti-henti. Dalam arti sudah dikasih masih minta lagi, sudah dikasih baik kurang lagi.
Ini terus manusia serba kurang, tidak mengucap syukur kepada Tuhan yang Tuhan berikan kesehatan di dalam diri kita, jaga diri kita supaya kita bisa mampu dan kuat menghadapi masalah yang terjadi saat ini. Pemerintah menganjurkan di dalam kehidupan kita harus patuh, kita jalani, kita doakan pemerintah itu berjalan di depan kita, karena Tuhan pakai mereka, Tuhan pakai beliau, dan berkatnya sungguh-sungguh dipakai untuk seluruh masyarakat di Indonesia ini, termasuk kita. Syukuri dan terus kita bersekutu dan dekat mengucap syukur supaya hati kita besar, hati kita ini sungguh dimampukan, disiapkan oleh Tuhan, dan percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Saat ini kesempatan yang harus kita lakukan mencari Dia dan lebih dekat, supaya kita boleh diberikan hal yang baru, maksud Tuhan yang baru, dan keinginan Tuhan, keinginannya supaya kita bisa menjadi berkat. Bukan karena kekayaan, kepandaian, tapi karena kita bisa menjadi berkat, menjadi pendoa di dalam keluarga kita yang dulu tidak pernah bersekutu, tidak pernah bersatu untuk berdoa, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama jarang sekali. Harus terjadi. Karena pemerintah katakan harus kita beribadah di rumah, di tempat kita. Bukan kita melarikan diri, kita mencari alasan dan sebagainya, tapi dengan menenangkan hati kita mencari kedamaian, ketenangan. Tidak kita melalaikan, bahkan menganggap ini hal yang biasa saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa mengerti maksud Tuhan, supaya diri kita ini dimampukan dan hati kita ini tenang untuk menghadapi masalah yang bukan kecil ini. Tapi kita bersama-sama bagaimana mengatasi, memutus daripada virus yang melanda di dalam diri kita, supaya kita dimampukan oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur pasal yang 55, Mazmur 55 ayat yang ke-23, firman Tuhan mengatakan demikian, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pencobaan dan kesusahan hidup Tuhan izinkan terjadi atas hidup manusia semata-mata, bukan karena Tuhan tidak peduli terhadap kita, akan tetapi ini merupakan bentuk kasih Tuhan yang Tuhan mau. Sungguh-sungguh Tuhan minta kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan pelihara kita dan Tuhan menjaga kita. Kalau kita pelihara berarti kita menjadi yang memelihara itu, menghormati kasih-Nya setiap hari. Yang sungguh-sungguh seperti yang banyak dikatakan manusia ini, bahwa Tuhan tidak akan mencobai manusia melebihi apa? Kekuatan apa? Bapak Ibu, Tuhan tidak akan mencobai manusia melebihi kekuatan dan kemampuannya. Dengan diberikannya semuanya itu, Tuhan ingin agar manusia mengerti dan mengetahui apa maksud hati dan keinginan Tuhan. Maksud dari Tuhan apa? Dan keinginan Tuhan apa di dalam hidup kita? Yaitu supaya manusia tidak jauh dari Allah dan tetap berharap kepadanya dalam segala perkara, serta membuat manusia ini mengerti bahwa manusia tidak
mampu jika hanya berpegang pada kekuatannya sendiri. Manusia berpegang kepada pikirannya sendiri, tidak bisa, tidak mampu. Saat-saat menghadapi, terima berkat, terima ujian, terima godaan, apa yang harus kami lakukan? Nah, pasti kita harus minta tolong kepada Tuhan. Ini Tuhan cari hatimu supaya kamu lebih mencari Tuhan, bukan perkara dunia ini. Ya, memang sekarang kita harus bisa pandai-pandai seperti ular dan tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan sungguh-sungguh kita harus bisa menjadi berkat di tengah-tengah COVID-19 ini. Banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita jalankan. Kita harus kita lakukan dengan baik dalam keluarga. Ya, kalau kita sekarang ini harus tinggal di rumah berusaha dengan baik, kalau tidak ada keperluan lain atau pekerjaan yang harus kita lakukan, lakukanlah dengan baik. Kita keluar harus pakai masker dan jaga antara teman kita, ya kita lakukan dengan baik. Cuci tangan, mau masuk rumah, mau ke tempat sudah pekerjaan, lakukan dengan baik. Dan melakukannya dengan saudara-saudara kita untuk kebersihan lingkungan kita. Bahkan saudara-saudara kita doakan yang tidak bisa pulang, dia bekerja di luar kota, saudara kita yang di luar kota, supaya kita bisa menanggulangi, memerangi, memutus daripada hubungan kita dengan virus corona ini, dan berikan keredaan, bahkan pemulihan kembali. Tapi mulai ini dengan cara Tuhan ini kita disadarkan, manusia disadarkan, dan semua dengan kerjasama yang baik, memberikan kasih, doanya, dan sungguh pengharapan kepada Tuhan. Tapi kita saling menolong kepada sesama, kepada saudara. Cara menenangkan di dalam hati dan pikiran, cara firman Tuhan yang paling utama, yaitu menyadari hadirat Tuhan, sehingga boleh datang dan berdoa kepada Tuhan. Saat pagi hari memang berat, tapi kami malah sering semalaman pada pagi jam 2, jam 3 bisa dengan penuh hening berdoa kepada Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan, mencari hadirat Tuhan, menyembah dan berdoa kepada Tuhan, sangat dekat. Doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memiliki kuasa dan bawa kuasa. Siapa yang menaikkan doa itu? Kita yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, di dalam pribadi kita dipakai oleh Tuhan. Perkataan ini diubah oleh Tuhan. Hidup kita ini bisa mengasihi. Kalau dulu kita terus bepergian jauh, kita lebih dekat menyampaikan dengan saudara kita, dekat dengan Allah, maka secara tidak langsung kita dapat menjadikan hidup kita ini menjadi teladan. Tetap kita bisa menjadi contoh di lingkungan kita sebagai terang. Ya, kehidupan kita ini menjadi garam, berikan rasa nyaman, tenang, tentram. Kalau ada yang kekhawatiran, mari kita doakan bersama-sama supaya kita juga menyenangkan di dalam kehidupan kita. Karena kita harus menyerahkan segala perkara yang kita hadapi dengan baik di dalam hal yang sangat sederhana, atau yang juga harus mengikuti
perintah Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengetahui makna di dalam kelahiran Yesus yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh juga menerima Yesus dalam kehidupan kita. Dan kita boleh lebih menghormati, dan kita tahu bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita untuk kita meneladani apa yang Yesus nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga mampu membuka mata hati manusia di dalam diri kita, dimampukan oleh Tuhan. Sebab tanpa Yesus kita tidak akan bermakna apa-apa. Tapi karena Yesus kita diampuni, dan kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh penebusan, dan kita menjadi anak-anak Allah di dalam hati kita, dalam diri kita, supaya kita boleh mengubah hidup kita ini lebih dekat di dalam Dia. Puji Tuhan, kalau firman Tuhan pada saat ini, hari Sabat ini, menjadi berkat bagi kehidupan kita. Sebab Tuhan yang akan nyatakan segala perkara ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu sangat mungkin saat ini musisiannya boleh dinyatakan di dalam hidup kita. Kita ingat satu pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan musisiannya disediakan bagi kita. Mari katakan, mari kita akan pujikan ini. Kita akan masuk di dalam doa, menyembah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diakan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diakan dan dipulihkannya. Ku diakan dan dipulihkannya.
bersyukur. Engkau telah berfirman, Engkau yang telah berbicara atas pribadi hamba-Mu. Engkau berfirman saat ini untuk menggenapi dan menyampaikan supaya iman dan percaya umat-Mu Tuhan, Engkau bentuk, Engkau kembalikan, Engkau mampukan supaya pengharapannya kepadamu penuh dan sempurna. Kau nyatakan ketenangan hati, kenyamanan, damai sejahtera. Kau nyatakan saat ini Tuhan. Kau melihat setiap umat-Mu, dia menangis, dia sedih, dia memerlukan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Allah yang penuh kasih setia, Immanuel, Yesus Kristus yang lahir dalam dunia ini. Dia menyatakan terangnya yang mencair, dia menyatakan kemuliaannya, menjadi berkat bagi seluruh umat manusia yang datang dan percaya berharap kepadanya, memiliki kasih Kristus. Hatinya dipakai menjadi berkat. Kau urapi, Kau penuhi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini tinggal di dalam rumah mereka, yang saat ini ada di dalam pekerjaan mereka, yang saat ini melakukan pelayanan mereka secara pribadi. Tuhan, buka hati, beri kedekatan kepadamu saat ini Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau, berharap dan berserah kepada Engkau, karena Engkaulah firman yang hidup, yang memampukan kami. Saat ini kami memerlukan belas kasih Allah. Beri ketenangan hati, kedamaian, ketenteraman dalam keluarga anak-anak-Mu saat ini. Engkau bertindak dan Kau menguasai. Kau nyatakan mujizat-Mu melalui bilu-bilu darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib. Kau nyatakan satu persatu, jamah dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Kau jamah hatinya Tuhan, berikan hati yang baru, sukacita dan pengharapannya kepada-Mu Tuhan, tetap setia kepada Yesus Kristus, sumber berkat pertolongan. Dan Kau memberikan mujizat-Mu Tuhan, bahkan Engkau telah mati, tetapi tidak selama-lamanya. Kemuliaan Allah dinyatakan Kau bangkit ke surga, memperlihatkan kemuliaan Allah pada surga. Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Kami buka hati ini Tuhan, untuk menjadi jiwa-jiwa yang percaya, yang berpegang teguh dengan firman Tuhan, yang terus akan bersama-sama menggandeng tangan, memeluk anak, saudara, suami, istri dalam keluarga ini. Dalam keluarga ini Engkau berkati Tuhan. Nyatakan dengan penuh kemurahan, Allah memberkatinya. Apa yang dia persembahkan kepadamu Bapa di dalam surga, Engkau membalas dengan penuh sukacita Allah. Engkau mencukupi di dalam lubuk padinya. Engkau memperhatikan saat ini kesehatannya. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kau lingkupi dengan kuasa Allah. Hadirat-Mu menyatakan setiap pribadi yang menengadah dan berseru kepadamu, Allah menggandeng tangan, membuka hati dan menjamahnya, mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya, menyiram dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Engkau diurapi, diperbaharui. Renungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadi pelita, dan kita boleh menjadi garam dan terang. Kita dimampukan di tengah-tengah COVID-19 ini. Kita taat dan setia kepada firman Tuhan, dan kita patuh kepada pemerintah. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, sebab Tuhan menyertai. Tuhan selalu menolong.
kekhawatiran, ketakutan kita sudah dipikul dan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan kita yang melakukan segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuninya, memulihkannya pada hari Sabat ini. Tuhan yang berikan berkat hari yang ke-7 kita bersama-sama beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, diagungkan pada saat ini. Bapa di surga, Kau melihat kesetiaan pemuda remaja yang melayani. Kau melihat Tuhan setiap jiwa-jiwa yang menjadi pendoa di dalam rumah tangga mereka, menjadi tempat-tempat ibadah di dalam rumah tangga mereka. Ayah yang menjadi orang tua, kepala rumah tangga, ibu yang setia menjadi ibu rumah tangga. Berkatilah mereka Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Hari Tuhan, kedatangan Tuhan di akhir zaman sudah dinyatakan. Saat-saat ini persiapkanlah jalan bagi Tuhan, persiapkanlah dirimu dipakai, diubah, dan kita diperbaharui, disempurnakan oleh firman Tuhan. Di dalam Dia ada mukjizat, kuasa dan kemuliaan yang dinyatakan. Siapkanlah hatimu dipakai, pribadimu dipakai untuk melayani, jadi berkat di tengah-tengah persoalan yang terjadi saat ini. Mari kita akan terima berkat. Angkatlah tanganmu di atas kepala. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati, memberikan sukacita. Bapa memberikan damai sejahtera dan menerangi, wajahnya menerangi di dalam kehidupan kita, pribadi kita, diperbaharui dan hatinya diperbaharui. Karena cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, anak yang tunggal, telah mengorbankan tubuhnya di atas kayu dan menyelamatkan kita semuanya. Dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus yang akan datang kembali ke dalam dunia ini, menjemput kita semuanya di dalam kerajaan surga yang mulia, yaitu hanya di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur pada pagi hari Sabat ini. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat berhari Minggu.